Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Mu'adz bin Jabal al-Ansori radhiyallahu anhu, seorang pemuda Ansor yang menjadi senior dan tokoh, bukan karena usia. Ia adalah pemimpinnya para ulama di akhirat kelak. Dialah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Nama dan nasabnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Adapun kunyah atau nama panggilan kehormatannya adalah Abu Abdurrahman. Ia memeluk Islam di usia sangat belia, yaitu 18 tahun. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Baiat Aqobah. Mu'adz bersama 70 orang Yasrib lainnya berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah dan para sahabat benar-benar akan berhijrah. Ia turut serta pula dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti Rasulullah. Dari sini kita mengetahui, usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah, bukan penghalang melakukan amalan besar di dunia dan akhirat. Mu'adz bin Jabal merupakan pemuda yang memiliki kedudukan besar di hati Nabi. Di antara hal yang menunjukkan kedudukan tersebut adalah Nabi pernah memboncengnya, pernah memegang tangannya sambil berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu." Abu Daud, nomor 1522, dan An-Nasai, nomor 1304. Walaupun usia Mu'adz masih sangat muda, ia memiliki wawasan keislaman yang luas. Hal tersebut dibuktikan ketika Nabi mengutusnya berdakwah ke Yaman setelah perang Tabuk. Beliau antar Mu'adz ke ujung jalan sambil berjalan kaki, sementara Mu'adz berada di tunggangan. Mu'adz mempunyai beberapa anak, antara lain Abdurrahman, Ummu Abdullah, dan anak-anak lainnya yang tidak disebutkan oleh sejarawan. Dari Abu Muslim al-Khawlani, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Damaskus. Ternyata kulihat ada sebuah holakoh besar diampu oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Ternyata ia seorang pemuda. Ia bercelak mata. Gigi serinya putih bersih. Jika orang-orang berbeda pendapat tentang satu hal, mereka tanyakan pada pemuda tersebut. Aku bertanya pada orang di sebelahku, siapa dia? Mereka menjawab, itu adalah Mu'adz bin Jabal." Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, nomor 813. Dari Abu Bahriyah Yazid bin Qutaib As-Sakuni, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Homs, salah satu kota di Suriah sekarang. Kulihat seorang pemuda keriting dikelilingi orang-orang. Kalau ia berbicara, seakan cahaya dan mutiara keluar dari lisannya. Aku bertanya, siapa orang itu? Orang-orang menjawab, Mu'adz bin Jabal." Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, nomor 815. Dari Al-Waqidi, guru-gurunya menyampaikan, Mu'adz adalah seorang yang tinggi, putih, rambutnya indah, matanya besar, alisnya bersambung, dan berisi badannya. Sifatu Asyafwah 1, 186. Sejak Nabi hijrah ke Madinah, Mu'adz intens berguru pada Rasulullah. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat langsung dari sumbernya, hingga ia menjadi seorang yang paling fasih bacaan Al-Qurannya di antara para sahabat, dan termasuk yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama.
Mu'az merupakan salah satu dari 6 penghafal Al-Quran terbaik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari, Rasulullah menggamit tanganku. Beliau bersabda, 'Hai Mu'az, demi Allah sungguh aku benar-benar mencintaimu.' Aku menjawab, 'Ibu dan ayahku menjadi tebusan. Demi Allah sungguh aku juga benar-benar mencintaimu.' Nabi bersabda, 'Hai Mu'az, aku ingin memberi wasiat padamu. Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca di setiap usai sholat, Allahumma aini, ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatika.' Yang artinya, 'Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu.'" Hadits sahih, riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bahwa Mu'az bin Jabal hendak bersafar. Mu'az berkata, "Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat." Nabi bersabda, "Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun." Mu'az kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tambahkan lagi." Beliau bersabda, "Jika kau meminta atau bertanya, lakukanlah dengan baik." Tambahkan lagi, pinta Mu'az, "Istiqomahlah dan perbaguslah akhlakmu." Sahih Ibnu Hibban, Kitab Al-Bir wa Al-Ihsan, nomor 529. Rasulullah adalah orang yang selektif dalam memuji. Beliau memberi pujian bukan sekadar basa-basi, karena pujian beliau adalah sebuah rekomendasi, menunjukkan bahwa orang yang dipuji bisa dijadikan rujukan bagi umatnya. Di antara sahabat yang banyak dipuji oleh Nabi adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 4159. Ibnu Hibban, nomor 7137 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Sabit bin Qais bin Syammas, Mu'az bin Amru ibnul Jamuh, dan Mu'az bin Jabal." As-Sahihah nomor 875. Dalam sabdanya yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Mu'az. "Belajarlah Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abu Hujaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa di hari kiamat, Mu'az berada jauh di depannya para ulama. Nabi bersabda, "Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat nanti sebagai pimpinan para ulama. Di depan mereka sejauh lemparan yang jauh." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Ashim bin Humaid, bahwa Mu'az bin Jabal mengisahkan, tatkala Rasulullah mengutusku ke Yaman, Rasulullah keluar mengantar dan memberi wasiat. Mu'az berada di atas tunggangannya, sementara Rasulullah berjalan mengiringinya. Saat hendak berpisah, beliau bersabda, "Hai Mu'az, bisa jadi kau tak akan berjumpa lagi denganku selepas tahun ini. Engkau lewat di masjidku dan di sini kuburku." Mu'az pun menangis. Ia takut berpisah dengan Nabi. Kemudian Nabi berbalik ke arah Madinah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan dimanapun mereka." Hadis riwayat Ahmad. Asy-Syafi'i,
Salah seorang tabi'in berkata, Faurah bin Naufal al-Asy'ai menyampaikan kepadaku bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Mu'az bin Jabal adalah seorang yang qanit atau patuh kepada Allah dan hanif. Aku tidak lupa. Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan umat? Dan apa juga makna qanit? Faurah berkata, wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud berkata, umat adalah yang mengetahui kebaikan. Sedangkan qanit adalah yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Dan Mu'az bin Jabal adalah orang yang paling mengetahui kebaikan. Dan dia juga seorang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Tafsir At-Tabari. Syahr bin Hausyab berkata, apabila para sahabat Nabi berbicara atau menyampaikan hadits, mereka melihat ke arah Mu'az sebagai penghormatan padanya. Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim. Malik Ad-Dari mengisahkan bahwa Umar bin Al-Khattab mengambil uang sebanyak 400 dinar. Lalu ia masukkan dalam satu bungkusan. Umar berkata pada budak laki-lakinya, pergilah. Bawa ini untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Singgahlah sebentar, lihat apa yang akan ia lakukan. Budak itu berangkat. Sesampainya di sana, ia berkata, Amirul Mukminin berpesan padamu, agar sebagian uang ini dimanfaatkan untuk kebutuhanmu. Abu Ubaidah berkata, semoga Allah menyambung dan merahmatinya. Kemudian ia memanggil budak perempuannya. Kemarilah hai jariyah, budak perempuan. Bawa 7 dari uang ini menuju si fulan. 5 untuk si fulan. 5 lagi untuk si fulan. Sampai uang tersebut habis, budak laki-laki Umar pun kembali menuju tuannya. Ia mengabarkan apa yang ia lihat. Kemudian Umar juga menyiapkan sejumlah uang yang sama untuk Mu'az bin Jabal. Ia berkata, bawa ini menuju Mu'az bin Jabal. Singgahlah sebentar, perhatikan apa yang ia lakukan. Budak itu berangkat membawa uang tersebut. Sesampainya di tempat Mu'az, ia berkata, Amirul Mukminin berpesan padamu agar sebagian dari uang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhanmu. Mu'az berkata, semoga Allah merahmati dan menyambungnya. Kemarilah jariyah, budak perempuan. Bawa sejumlah uang ini menuju rumah fulan. Pergilah ke rumah fulan dengan uang sekadar ini. Kemudian istrinya datang. Ia berkata, demi Allah, aku juga adalah orang yang membutuhkan. Berilah juga untukku. Saat itu, tidak tersisa di kantong kecuali 2 dinar saja. Mu'az menyerahkan 2 dinar itu untuk istrinya. Kemudian budak itu kembali menuju Umar. Ia kabarkan apa yang ia lihat. Umar berkomentar, mereka itu adalah saudara. Sebagian mereka bagian dari yang lain. Syiar A'lam An-Nubala 1. 456. Demikianlah suhudnya Mu'az terhadap dunia. Yahya bin Said mengatakan, Mu'az memiliki 2 orang istri. Apabila ia berada di salah satu rumah istrinya, ia tidak akan minum air dari rumah yang lain. Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim. Nomor 823. Inilah bentuk kehati-hatian wara Mu'az. Ia tidak ingin zalim kepada salah seorang istrinya walaupun hanya mengecap air dari rumah yang bukan menjadi gilirannya. Yahya bin Said juga menuturkan bahwa Mu'az bin Jabal memiliki 2 orang istri. Pada saat hari giliran salah seorang istrinya, ia tidak berwudu di rumah yang lain. Kemudian kedua istrinya wafat karena wabah di Syam. Orang-orang pun dalam keadaan sibuk. Ia makamkan keduanya di satu liang. Lalu ia undi, siapa yang dikedepankan diletakkan dalam kubur. Hilyatul Auliya. Sor bin Yazid mengatakan, apabila Mu'az mengerjakan tahajud di malam hari, ia berkata,
Ya Allah, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, dan Engkaulah yang maha hidup dan senantiasa mengurusi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, usahaku untuk mengejar surga begitu lambat, dan lariku dari neraka begitu lemah. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisi-Mu hingga hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji. Hilyatul Aulia, nomor 823. Ibnu Ka'ab bin Malik berkata, Mu'az bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan dan santun. Ia adalah salah satu pemuda terbaik di kaumnya. Tidaklah ia dipinta sesuatu, pasti ia berikan. Hilyatul Aulia, nomor 817. Dari Muawiyah bin Qurrah, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata pada anaknya, "Anakku, apabila engkau salat, salatlah seakan itu salat terakhirmu. Jangan berpikir kalau kau nanti akan berkesempatan mengerjakannya kembali. Ketahuilah anakku, seorang mukmin itu mati di antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah ia kerjakan dan kebaikan yang akan ia kerjakan." Hilyatul Aulia, oleh Abu Nuaim, nomor 824. Dari Abu Idris Al-Khawlani, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Setiap engkau bersama orang-orang, pastilah mereka membicarakan suatu hal. Apabila kau lihat mereka lalai, bersemangatlah engkau menuju Rabb-Mu." Hilyatul Aulia, oleh Abu Nuaim, nomor 834. Maksudnya, saat orang-orang lalai, engkau tetap mengingat Rabb-Mu, karena terdapat keutamaan mengingat Allah di saat kebanyakan orang melalaikannya. Dari Asy'ats bin Sulaim, dari Raja bin Haywah, Mu'az bin Jabal berkata, "Kalian telah diuji dengan kesulitan, kalian mampu bersabar. Nanti kalian akan diuji dengan kesenangan. Dan yang paling aku takutkan atas kalian adalah ujian wanita. Kalian diliputi emas dan kaum wanita memakai riyad Syam dan kain Yaman. Mereka membuat lelah orang-orang kaya, dan membuat yang miskin terbebani." Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim, nomor 839. Thorik bin Abdurrahman mengisahkan bahwa tersebar wabah kolera di Syam. Saking rata penyebarannya, sampai orang-orang berkomentar, ini adalah banjir. Hanya saja tak berair. Komentar ini sampai ke telinga Mu'az, ia pun berkhotbah, "Telah sampai padaku apa yang kalian ucapkan. Tapi, ini adalah rahmat dari Rabb kalian dan doa Nabi kalian. Seperti kematian orang soleh sebelum kalian. Mereka takut dengan sesuatu yang lebih buruk dari ini, yaitu seseorang keluar dari rumahnya di pagi hari, dalam keadaan tidak tahu apakah ia beriman atau munafik. Dan mereka takut kepemimpinan anak-anak kecil yang tidak kompeten." Sifatu As-Safwah 189. Abdullah bin Rafi berkata, saat Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena wabah kolera, orang-orang mengangkat Mu'az bin Jabal sebagai pemimpin. Sakitnya bertambah parah. Orang-orang berkata pada Mu'az, "Berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan kotoran wabah ini." Mu'az menjawab, "Ini bukanlah kotoran, tapi ini adalah doa Nabi kalian, dan keadaan wafatnya orang-orang soleh dan syuhada sebelum kalian. Allah mengistimewakan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya di antara kalian. Masyarakat sekalian, ada 4 hal yang kalau kalian mampu untuk tidak bertemu sedikit pun dari 4 hal ini, lakukanlah." Mereka bertanya, "Apa itu?" Mu'az menjawab,
Akan datang suatu masa di mana kebatilan begitu dominan, sehingga seseorang di atas agamanya bertemu dengan yang lain. Orang itu berkata, "Demi Allah, aku tak tahu sedang sakit apa aku ini. Aku tidak merasakan hidup di atas petunjuk, tidak pula mati di atasnya." Seseorang memberi orang lain harta dari harta-harta Allah dengan syarat mereka mengucapkan kedustaan yang membuat Allah murka. Ya Allah, datangkanlah untuk keluarga Mu'az ketentuan untuk mereka, dan sempurnakanlah rahmat ini. Anak Mu'az berseloroh, bagaimana kau anggap wabah ini sesuatu yang ingin segera didatangkan dan rahmat? Mu'az berkata, "Wahai anakku, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." Quran Al-Baqarah ayat 147. Anaknya menjawab, "Aku, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Ash-Shafat ayat 102. Kemudian kedua istrinya terkena wabah ini. Keduanya wafat. Sementara Mu'az terjangkiti wabah ini di jempolnya. Ia usap dengan mulutnya sambil berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini kecil. Berkahilah. Sesungguhnya Engkau Maha memberi keberkahan pada yang kecil." Mu'az pun wafat karena wabah ini. Sejarawan sepakat bahwa Mu'az bin Jabal wafat karena penyakit kolera. Ia wafat di sebuah wilayah di Yordania, Syam pada tahun 28 Hijriah. Adapun usianya saat wafat, sejarawan berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan ia wafat saat berusia 38 tahun. Dan pendapat lainnya menyatakan 33 tahun. Semoga Allah meridhoi dan merahmati Mu'az bin Jabal, pemimpin para ulama di akhirat kelak. Amin.